Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandy Kurnia Putri Sega dari kelas 19 3C01. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai mengenal diri sendiri untuk tugas mata kuliah karakter bonding pada pertemuan 9. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Mengenal diri sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat dan memahami dirinya dengan segala kelebihan dan kelemahan yang ia miliki. Tujuan mengenal diri sendiri. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang sebenarnya kita butuhkan atau perlukan. Yang kedua, untuk mengetahui apa kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Dengan mengenal diri sendiri dan memahaminya, kita dapat merespons suatu hal dengan lebih baik, bukan sekedar terpengaruh oleh situasi atau emosi. Tahu bagaimana cara bersikap pada suatu situasi, lebih percaya diri dan mampu menghadapi suatu tantangan yang ada. Dalam kenyataan, manusia tidak hanya memiliki satu kepribadian atau temperamen, sering ada perpaduan. Kalau saya secara pribadi, saya memiliki kepribadian yang sanguinis dan melankolis. Kalau secara sanguinis, saya memiliki kepribadian yang terbuka, dan saya mudah bergaul dengan orang lain dan tidak menutup diri dengan hal itu. Saya suka berkomunikasi dengan orang dan bercerita dengan mereka apabila saya sudah merasa nyaman. Saya suka membuat orang tertawa karena saya memiliki selera humor yang baik. Saya itu lebih terkesan sebagai periang atau gembira. Kalau secara melankolis, saya memiliki kepribadian yang nyatanya memiliki sifat yang agak sensitif dan perfeksionis. Saya juga memiliki rasa empati yang tinggi dengan orang lain, dan saya tahu batas kemampuan diri saya sendiri. Kalau secara sanguinis, saya seorang yang mudah mengalami pergantian mood atau suasana hati. Sewaktu-waktu mood saya bisa berubah dengan cepat karena suatu hal yang tidak sesuai dengan kemauan atau harapan saya. Saya tidak bisa menyembunyikan keadaan ketika saya lagi bad mood atau marah, karena orang lain dapat menebak suasana hati atau emosi saya saat ini hanya dengan melihat wajah, karena saya tidak bisa menyembunyikan hal tersebut. Dan hal itu pun cenderung terbawa-bawa kepada orang lain ketika saya berinteraksi dengan mereka. Sedangkan kalau secara melankolis, saya orang yang mudah mundur dalam situasi sulit. Saya cepat menyerah pada keadaan di mana ketika saya sudah merasa tidak mampu untuk mengatasinya. Sebenarnya saya paling takut yang namanya kegagalan. Dan saya adalah tipe orang yang sering merasa bersalah. Saya tidak mudah melupakan hal-hal kesalahan yang telah saya perbuat. Saya akan terus kepikiran dengan hal tersebut dan akan terus teringat oleh saya sendiri. Meskipun kita dianugerahi kemampuan untuk berpikir, namun masih ada sebagian orang yang tidak mampu mengenal diri mereka sendiri. Lalu bagaimana sih cara mengenal diri lebih dalam? Yang pertama, ketahui diri kamu sebagai diri sendiri, bukan sebagai diri yang kamu inginkan. Terkadang kita ingin selalu menjadi diri orang lain yang kita anggap hebat. Itu hal normal. Tapi jangan sampai kita mengubah diri menjadi orang lain. Kita harus ingat kita adalah kita, bukan dia. Sadari kemampuan yang ada dalam diri dan jangan selalu menganggap diri lebih kurang dibanding yang lain. Yang kedua, cari tahu kelemahan dan kelebihan yang dimiliki. Sangat normal sebagai manusia memiliki kelebihan dan kelemahan karena itu adalah pemberian Tuhan yang Maha Kuasa. Namun tugas utama kita di sini adalah mencari tahu
apa kelebihan dan kelemahan yang kita miliki. Ketika kita sudah mengetahuinya, maka kita bisa menggunakan kelebihan, dan untuk kelemahan kita bisa mengubah hal tersebut menjadi kelebihan kita. Yang ketiga, lakukan kegiatan sesuai fashion. Jika kita memiliki kegiatan positif yang disukai, maka harusnya kita terus melakukan hal tersebut dan jangan berhenti. Kita jangan berpatok pada kegemaran orang lain. Yang keempat, bersikap terbuka atau open-minded. Kita harus menerima, membuka diri terhadap kritik, masukan, dan saran orang lain. Kita harus menerima itu dengan apa adanya selama itu bertujuan untuk membentuk perkembangan diri kita sendiri. Dan yang kelima, bersikap jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri merupakan salah satu hal penting untuk mengenal diri. Kita tidak perlu menyangkal apa yang ada dalam pikiran tentang diri kita sendiri. Kita perlu jujur tentang apa yang kita rasa dan inginkan. Dengan begitu, kita tahu siapa kita. Kurang lebih begitu pembahasan mengenai tugas karakter bonding, yaitu tentang mengenal diri sendiri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya. Sekian dan terima kasih.